Kali ini kita akan coba membahas mengenal program pembuat animasi ya. Program pembuat animasi ini banyak sekali ya. Ada Swiss, ada Flash, ada Pencil, ada Pivot yang sebelumnya di kelas bawah pernah kita bahas sebelumnya. Oke, kali ini kita akan coba untuk membahas program yang namanya Pencil ya. Program ini bisa kita download, contoh ini ya. Kita bisa cari di internet dengan kata pencarian download Pencil Animation, maka keluar nanti ini ya, open source animation software ya. Open source itu program yang bisa kita gunakan tanpa harus membeli ya. Di sini ada Windows, XP Vista, Mac OS atau Linux, bisa kita gunakan di semua operating system. Tentu jangan lupa sesuaikan dengan spesifikasi komputer kalian. Jika 64 bit maka download dengan 64 bit ini. Jika 32 bit maka download versi yang 32 bit. OS-nya juga tentukan. Gitu ya. Oke. Bagaimana tampilan program Pencil ini ya? Maaf, seringkali Pak Endro salah sebut, kadang Pivot, kadang Pencil ya. Banyak yang kita bahas di kelas bawah maupun kelas atas. Ini ya tampilannya ya. Banyak sekali. Ada tool, option, display, onion skin ya. Banyak sekali. Ini layer ya, timeline. Ini pengaturan FPS, frame per second. Ini jendelanya yang digunakan untuk membuat animasi gitu ya. Oke. Kembali ke materi dulu, kita mengenal program dulu. Selanjutnya, nah ini kita mengenal tampilan-tampilan terlebih dahulu. Di sini hasil scanannya agak burak sedikit ya, nggak apa-apa. Kita mengenal terlebih dahulu. Yang pertama ini tool, berisi berbagai macam perintah berupa icon yang diperlukan untuk membuat atau mengatur objek. Ada banyak di sini. Ada pena, ada eraser, ada pewarna dan lain sebagainya ya. Yang kedua option. Option berisi berbagai pilihan untuk mengubah warna, ukuran, ketebalan baris sebuah objek. Jadi fungsinya beda-beda. Di sini ada option, ada tool, semuanya punya fungsi masing-masing. Yang ketiga timeline. Timeline itu ibaratnya sebagai garis yang berisi banyak frame. Di sini nanti layar-layar kecil ya akan berjejer, sehingga kalau di play dari kiri ke kanan itu gambar bergerak, yang mana semula gambar itu sebetulnya diam, tapi ketika dipadukan dalam suatu timeline dan di play maka akan seperti gambar bergerak. Yang keempat layer. Ini layer itu macam-macam, bisa suara, bisa gambar, bisa vektor, bisa image ya, bitmap, atau kamera sekalipun bisa layar. Digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek di lembar kerja. Lembar kerja itu ini. Setiap layar terdiri dari beberapa frame, FPS tadi, frame per second, yang digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. Semakin panjang frame dalam layar, maka semakin lama animasi akan berjalan. Kita dapat menambah layar seperti layar untuk bitmap. Nah, tadi ya, bitmap, vektor, sound, dan kamera. Ini di sini ada beberapa baris ini. Oke. Nomor 5, onion skin. Berfungsi untuk melihat frame sebelumnya dan frame berikutnya, hanya untuk menampilkan saja. FPS, frame per second, adalah jumlah bingkai yang ditunjukkan dalam 1 detik untuk gambar bergerak. Jadi misalnya kita atur ya, 1 secondnya, 1 detiknya misalnya dari sini ke sini, itu ada berapa frame, ada berapa bingkai di sini. Misalnya ada 12 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ketika ini di play dalam 1 detik, maka yang terjadi adalah dia menjalankan frame ini dari frame ke 1 sampai ke
12. Kalau kita mengaturnya 12 frame per second, 12 frame per detik. Bagaimana kita bisa mengaturnya FPS jumlahnya bisa lebih dari itu? Bisa. Standar FPS itu 12, tapi kita dapat mengaturnya hingga 50 FPS pada program pensil ini, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tampilannya yang lebih jelas ya. Tadi ada onion skin untuk melihat frame sebelumnya, next frame, frame selanjutnya. Ini bitmap. Jadi baris ini bisa kita isi gambar bitmap, gambar vektor, atau kamera sesuai dengan kebutuhan kita. FPS ini frame per second, 12 frame per detik gitu ya. Jadi ada 12 bingkai per detik seperti itu. Ini tool optionnya ini ya. Oke, tadi banyak sekali.